Rekayasa itu kan suap ya. Contohnya, misal kayak kasus tadi negara ini ya, kasus DPR gitu atau apa pemerintah yang korupsi. Itu udah jelas-jelas harusnya di dalam undang-undang itu dia harusnya dapatnya hukuman mati atau minimal penjara selamanya. Tapi karena katanya dia berbuat kebaikan gitu, malah dikurangin masa hukumannya. Jadi berapa tahun doang gitu. Jadi karena orang tersangka itu dia berperilaku baik, langsung dipotong gitu masa hukumannya. Sedangkan bayangkan ada yang nenek-nenek itu yang kelaparan, dia cuma nyuri singkong doang, di penjaranya berapa tahun? 5 tahun. Gimana ya pemerintah cuma berbuat baik dikit aja udah langsung dikurangin. Kalau yang soal kasus UGM tadi yang mahasiswa Yang ini ya, gua kayak mantengin sih. ada yang tahu kasus apa itu? Kasus UGM yang kayak orang mahasiswa fakultas hukum itu kan ditabrak oleh mahasiswa yang dari FEB. Tapi kenapa masa berlakunya atau hukuman bagi si penabrak itu malah kecil, jadi kayak cuma 2 tahun doang. Dan hakimnya itu bilang kalau misalnya ini anak FEB ini adalah harapan orang tua. Masa korban yang ketabrak itu bukan harapan orang tua? Itu udah ini sih, udah riswa sih, itu udah suap. Itu udah jelas banget, soalnya kan itu harusnya hukuman berat ya. Tapi kenapa cuma 2 tahun aja? Ngambil nyawa. Ini urusan nyawa loh masalahnya. Sekarang dalam contoh kehidupan sehari-hari yang kecil aja. Bisa pungli itu masuk gak sih? Pungli masuk sih. Itu sih paling nyebelin ya. Nyebelin banget sih, nyebelin banget sih. Kayak parkir bentar doang tiba-tiba ada pungli. Sumpah. Dan itu paling parah, dia cuma kayak gini doang, Pak. Mundur doang. Gak ngebantuin gitu ya, kayak ngatur parkirnya atau masukin motor. Dan yang paling parah tuh kan ada tiketnya tuh. Kita udah bayar nih 5.000 nih. Terus di tiketnya tuh tertulis kehilangan barang bukan tanggung jawab kami. Jadi kita bayar tuh gunanya apa kalau bukan ini? Iya ya. Kita bayar tapi pas kehilangan barang di parkiran tapi bukan tanggung jawab si petugasnya. Aneh banget sih itu. Petugasnya nggak ngapa-ngapain. Gak niat. Pengangguran. Kalau misalnya ketahuan pungli gitu, ada hukumannya nggak ya bagi mereka? Harusnya ada. Cuman Sih ada. backingannya kuat. Kayaknya. Apalagi ya? Kalau nyontek gimana tuh? Itu masuk. Masuk juga sih. Apa ya? Aduh, gue pengen masuk. Terlalu ini lagi. Apa aja. Keluar aja. Jangan. Unfiltered. Nggak boleh. Sensor. Nggak boleh. Terlalu di luar sih. Ntar menghilang besok. Ada lagi nggak contoh ini? Contoh kecilnya aja. Sosial. Ini kasus apa lagi yang menurut saya yang menurut aku ini paling ironis banget. Ini kalian tahu nggak kasus yang truk membawa barang terus barang itu jatuh ke jalanan, apa yang dia lakukan? Tahu. Ya. Ya tahu. Dia malah ini, Pak, malah ngambil. Bukannya bantuin, malah mungutin. Iya. Itu ini sih prihatin sih liatnya, kayak aduh. Orang lagi menderita malah tambah menderita kan. Jadi Kesempatan kasihan sih yang sopirnya itu. Dia harus ganti ininya. Udah mobilnya rusak ditambah angkutannya pun hilang. Bahkan aku aja dengar kalau supir dari truk itu dompetnya sempat hilang, nggak tahu kemana itu. Apa dicuri atau gimana ini? Nggak tahu. Ini semua orang tuh bisa korupsi, cuman nggak ada kesempatan aja coy. Iya. Aja. Kalau ada kesempatan pasti langsung di ini sih, langsung diambil. Kalau menurut kalian kasus di Aceh, Sumatera ini gimana nih? Nah, ini. Masih jauh ya korupsi ini ya. Pembabatan hutan. Pembabatan. Investasi. Terus ini sumbangan. Jadi korupsi. Juga sih.
Parah banget sih Mas, Sumatera lagi menderita nih. Kita udah ngirimin sumbangan tapi malah dikorupsi. Apalagi aku dengar sumbangan yang bakal dikirim ke Sumatera itu malah sempat ditahan sama dinasnya. Nggak tahu kenapa. Sumbangannya kemana ya? Dan kocaknya itu malah rakyatnya malah ngebantu rakyat, bukan pemerintah yang ngebantu rakyat. Padahal kan kewajiban pemerintah kan membantu rakyatnya ya. Apalagi uang pajak itu kan harus kasih dari kita, membayar buat mereka. Makanya heran sih ini pajak kita dikemanain. Nggak tahu. Masa kantong dikit-dikit itu. Itu aja ada yang konten kreator yang buka donasi sampai 10M langsung dijar sama pemerintah. Padahal niatnya baik loh. Sedangkan pemerintah sendiri buka sumbangan tapi malah itu nggak korupsi. Terus juga kenapa? Oh, yang kata kamu tadi yang influencer ini yang donasi 10 miliar dicaci maki ya sama orang pemerintahan. Kalau didukung malah dicaci maki. Niatnya baik padahal. Menurut kalian kalau orang korupsi gitu tuh mereka pikiran nggak sih ya kayak gue jahat banget ya kayak gini sama orang. Kayaknya nggak sih. Kayaknya enggak. Makanya Mentalnya udah dangkal. mentalnya udah nggak ketolong. Mereka gitu. ya kayak nakan itu. Udah Pak, udah apa namanya keserakahan. Kan orang korupsi juga kan aslinya udah disumpah sama kitab-kitab sendiri. Mungkin emang mereka nggak takut aja sama Tuhan. Mereka nggak percaya Tuhan itu. Enggak. Oh ya. Terus apa lagi? Ini kasus banjir yang yang malah banyak kayu gitu. Terus Terus ada label-label potongannya halus banget, nggak kayak alami. Ada label-label Tapi juga. kenapa menteri bilang kalau itu beneran pohon jatuh gitu karena banjir? Padahal kan kalau pohon jatuh kan atau runtuh itu akarnya pasti keangkat juga. Ini nggak ada akar, nggak ada dahan lain, emang cuma gelondongan kayu aja yang dipotong halus. Itu halus banget masa iya alam segitu rapi sih? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak logis. Yang paling ini sih kasusnya pertambangan. Aduh, itu pertambangan di timur sih memprihatinkan banget sih. Apalagi di daerah Papua. Papua ada ini ya. Terus sebagai orang timur ya itu gue juga kasihan sih sebagai orang timur juga. Kayak aduh, mereka udah damai nih, udah ini udahlah bahan pokok di sana mahal, ditambah lagi ada tambang gitu. Aduh, itu sangat memprihatinkan sih. Ini dari Sabang sampai Merauke. Ini gimana ini pemerintah? Aceh apalagi nih Aceh sama Papua nih kan mereka punya sumber daya yang lebih besar kan daripada di Jawa atau Kalimantan gitu. Jadi kenapa mereka malah nggak sejahtera orang-orang ini? Karena kan mereka sumber dayanya banyak gitu. Nggak sejahtera, jadi kayak negara mereka banyak sumber daya alamnya tapi rakyatnya sendiri nggak sejahtera gitu. Lanjutnya nggak difungsikan untuk rakyat. Emang boleh Maka disalurkan ke kantong kata atau enggak ekspor. Dan itu kenapa harga minyak sawit itu lebih mahal di Indonesia dibanding di luar, sedangkan Indonesia itu salah satu produsen minyak sawit terbesar loh. Tapi kenapa di kita malah mahal banget? Malah sempat ada kasus minyaknya itu langka dan kita disuruh buat ngerebus sesuatu alternatif dari digoreng. Jadi mending direbus aja daripada digoreng. Maksud gue, kita produsen ini loh, sawit terbesar, salah satu yang paling terbesar. Sawit. Minyak sawit, Iya, benar. bener sawit. Tapi kenapa malah di kita tuh mahal? Makanya aneh. Orang juga pernah sempat mengkritik suatu lahan dari sawit ini kenapa masif banget gitu sampai berjuta-juta hektar. Tapi kritikan orang ini entah kenapa malah dicemooh sama orang-orang yang bilang lu itu pakai sabun aja sama minyak goreng aja dari sawit, kenapa harus protes lah? Emang kenapa mereka kepikiran gitu kan? Padahal lihat nggak sih
kalau lahan sawit ini tuh udah masif dan nggak beraturan, apalagi sampai bikin hutan itu gundul, kering dan nggak nyerap air dari hujan, makanya bisa terjadi longsor atau nggak banjir. Kenapa orang-orang malah masih ngecemooh kritikan itu? Apakah itu buzzer? Itu paling Buzzer sih. itu paling nyebelin itu buzzer itu di mana-mana. Kayak itu kayak jadi lowongan pekerjaan apa ada lowongan pekerjaan gitu. Oh, pekerjaan apa? Ayo, kalau kita lapangan pekerjaan. Mungkin Lapangan kerja buat buzzer ya? yang dimaksud itu. Yang dijanjikan itu ternyata ya. Pekerjaan yang telah dijanjikan. Langsung off topic. So, apalagi ya? Nah, solusinya buat korupsi yang ada di negara ini tuh gimana menurut kalian? Solusinya? Kayak kata gue sih ini ya, mulai dari aturannya dulu apa dari dasarnya dulu. dasar-dasarnya dulu. Dari anak-anak. Coba dari akar-akarnya dulu. Jadi kayak misalnya orang ini udah ketangkap, tapi masih ada kasus gitu ya, berarti emang dari bawahan-bawahannya atau atas-atasannya gitu ya. Terus gue pengen apa? Kalau bisa sih ada ini apa undang-undang langsung ke korupsi itu dihukum mati Ya, atau Harusnya- minimal hukum cambuk kayak di Aceh. Minimal ya minimal Ya bakal boleh, jerah. boleh. hukum cambuk. Lagian mereka kan udah bikin orang lain menderita, kayak hak mereka diambil, terus buat keuntungan mereka sendiri kan, kayak masyarakat biasa udah dapat ini tapi diambil sama si oknum ini. Bukannya ini yang bikin mereka tuh ada yang meninggal gara-gara ini korupsi. Makanya iya. satu orang bisa menyebabkan 1000 orang mati gitu. Secara tidak langsung. Jadi kenapa hukuman koruptor itu pada kecil, cuman di penjara 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, padahal mereka udah ngambil ribuan nyawa orang. Gue pernah baca tuh ada apa kayak mahkamah apa, hakim Konstitusi. itu dulu dia itu kayak apa semua koruptor tuh takut sama dia, tapi sekarang tuh karena katanya dia ditekan Ditekan sama siapa? nggak tahu ya dia ditekan makanya dia pengen banget ngehukum mati, tapi karena ada sesuatu yang ini nge-backup gitu katanya dia nggak bisa. Itu almarhum siapa kok lupa siapa nama itu, udah almarhum. Dari konstitusi. Itu dulu dia ditakutin banget sama koruptor itu, mungkin karena gara-gara sekarang itu udah pada ya sudahlah. Apalagi kepolisian sekarang belum dapat dipercaya. Nah, kepolisian aduh gue cuma percaya sama Damkar doang. Damkar is the best. Naikkan gaji damkar. Jangan korupsi ya guys. Korupsi itu bukan cuma soal hukum negara aja, tapi urusan dari iman atau diri kita sendiri. Kesadaran diri sendiri gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Sampai jumpa.